Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Tentunya persamaan kuadratnya yang bisa difaktorkan. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari si x, dan c itu adalah konstantanya. Jadi dia tidak mengandung variabel x. Dan juga yang namanya persamaan kuadrat ketika akan difaktorkan, maka sama dengannya itu sudah sama dengan 0. Itu kalau misalkan belum 0 ya berarti disama dengan 0 kan dulu. Nah, sebagai contoh kita akan memfaktorkan, tentukan faktor dari atau tentukan akar-akar dari x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah memfaktorkan nih persamaan kuadrat ini. Nah, kalau misalkan kita mau memfaktorkan, berarti hal pertama yang harus dilakukan adalah cari dua bilangan ketika dikalikan. Nih, kita punya cari dua bilangan ketika dikalikan sama dengan si c-nya, yaitu negatif 24. Ketika dijumlahkan, dua bilangan itu hasilnya adalah yang tengahnya. Tadi kalau hasil kalinya adalah ini, hasil jumlahnya yang tengah, yaitu negatif 2. Nah, tentunya akan ada banyak perkalian yang menghasilkan negatif 24. Nah, berarti nanti bagaimana cara milihnya? Ini juga yang harus kalian perhatikan, juga tanda dari si kalinya. Tanda dari si kalinya itu adalah negatif. Nih, yang ini negatif. Berarti kita harus mencari perkalian 24 ada berapa aja. Misalkan 1 dikali 24. Kemudian 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6, 5 nggak ada, 6 udah balik lagi. Nah, tanda ini maksudnya apa? Nah, tanda di sini berarti yang harus kita cari itu adalah lihat pasangan bilangan ini, itu yang ketika diselisihkan, kalau negatif ketika diselisihkan hasilnya angkanya 2. Pasangan mana yang mungkin? Berarti ketika kita selisihkan, yang pertama dapatnya 23, kita butuhnya angka 2, bukan 23, berarti bukan itu pasangannya. Kemudian ini selisihnya adalah 10, bukan juga 2, bukan itu, berarti ini selisihnya adalah 5, bukan itu, ini selisihnya adalah 6. Oh, berarti pasangannya adalah 4 dan 6. Kita belum membicarakan tentang tandanya. Nah, yang kedua, sekarang hasil kalinya adalah negatif. Kalau hasil kali negatif berarti kemungkinannya adalah positif kali negatif atau negatif kali positif. Kalian harus memperhatikan hasil penjumlahannya. Karena hasil penjumlahannya adalah negatif 2, maka yang negatifnya adalah negatif 6. Maka kita dapatkan 4 kali negatif 6 itu negatif 24, 4 ditambah negatif 6 itu negatif 2. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah x ditambah 4 sesuai angka tanda di sini dikali x dikurangi 6. Ini juga sama. Itu sama dengan 0. Ini adalah faktornya. Tapi kalau ditanya akar-akarnya, maka nanti hasilnya adalah x ditambah 4 sama dengan 0, langsung ke belakang. Pindah ruaskan x sama dengan, karena di sini positif 4, pindah ruas ke ruas kanan, maka hasilnya adalah negatif 4. Atau x min 6 sama dengan 0, x dikurangi 6 sama dengan 0, kemudian dipindah ruaskan menjadi x sama dengan 6. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 6. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba diganti ya, x kuadrat dikurangi 13x ditambah 42 sama dengan 0. Nah, berarti cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah 42, yang ujung positif. Hasil jumlahnya itu adalah negatif 13, tetap yang tengah, gitu ya. Nah, berarti nanti kita cari nih, perkalian 42 berapa aja sih? Perkalian 42 itu adalah 1 dikali 42, kemudian 2 dikali 21, 3 dikali 14, 4 dikali nggak bisa, 5 juga nggak ada, tinggal 6 dikali 7, kemudian 7 dikali 6 sudah balik lagi. Nah, perhatikan juga sama seperti yang tadi. Nah, perhatikan juga tanda hasil kalinya. Ini tanda hasil kalinya apa? Ini kan positif, tidak dituliskannya positif. Karena tanda hasil kalinya adalah positif, maka
kita harus mencari pasangan, nih, cari pasangan dari sini, gitu, yang ketika dijumlahkan itu hasilnya 13. Tandanya nanti belakangan. Ketika dijumlahkan hasilnya 13. Kalau yang atas, nih, kalau yang di atas, ketika diselisihkan hasilnya adalah 2, gitu ya. Berarti yang ini contoh kedua, ketika dijumlahkan hasilnya 13. Ini dijumlahkan 43, ini 23, yang ini 17, dan sini 13. Oh, ini berarti pasangannya adalah 6 dan 7. Kalian masukkan di sini angkanya dulu. Gitu. 6 dan 7. Baru sekarang kita tentukan tandanya. Hasil kalinya adalah positif 42. Berarti kalau hasil kalinya positif, cuma ada 2 kemungkinan. Positif kali positif atau negatif kali negatif. Maka perhatikan penjumlahannya. Ternyata hasil penjumlahannya adalah negatif 13. Maka tandanya adalah negatif-negatif. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah X min 6 dikali X min 7 sama dengan 0. Kalau tanya akar-akarnya berarti X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 6 dipindah ruaskan. Atau X min 7 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 7 dipindah ruaskan juga. Nah, maka yang kita dapatkan adalah ini. Ya. Jadi perhatikan juga tanda dari si C-nya. Berarti kita harus nyari pasangannya tergantung si C-nya. Kalau si C-nya positif berarti cari yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah angka dari si B. Tandanya jangan dulu diperhatikan. Kalau misalkan si C-nya negatif berarti pasangan angka-angka itu adalah yang ketika diselisihkan hasilnya adalah si B juga. Angka si B juga. Nah, contoh selanjutnya, kita tidak menggunakan daftar ini, kita nggak tuliskan sekarang. Tentukan akar-akar dari X kuadrat berapa ya? X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 itu sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita harus tuliskan X di sini, X juga. Cari 2 bilangan ketika hasil kalinya adalah negatif 15, ketika dijumlahkan adalah negatif 2. Nah, berarti nanti kita perhatikan 15-nya dulu dan kita perhatikan tandanya. 15 itu adalah 1 kali 15, kemudian 3 kali 5. Karena nanti karena tanda si C-nya adalah negatif, berarti yang ketika diselisihkan hasilnya adalah angka dari si B-nya. Berarti kalau 1 dikali 15 kan dapatnya ketika diselisihkan dapatnya 14. Tapi kalau 3 kali 5 ketika diselisihkan, nih ketika diselisihkan, ini diselisihkan hasilnya angka 2. Oh, berarti pasangannya adalah 3 dan 5. Baru sekarang tandanya. Ingat ya, C-nya itu adalah negatif 15, berarti hasil kalinya adalah negatif 15, hasil jumlahnya adalah negatif 2. Sehingga pasangannya adalah negatif 5 dan positif 2 ya, karena memang yang dimintanya adalah ketika dijumlahkan adalah negatif 2, berarti hasilnya adalah ini. Kemudian ketika ditanya akar-akarnya, maka X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3, atau X kurangi 5 sama dengan 0, X sama dengan 5 gitu ya. Kita sudah mulai tidak menuliskan yang ini pasangan-pasangannya. Contoh selanjutnya, gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah X kuadrat ditambah berapa ya? 10X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, berarti karena di depannya, karena intinya adalah X kuadrat, berarti kita tulis XX gitu, 1X 1X. Cari 2 bilangan, hasil kalinya adalah 21, hasil jumlahnya adalah 10. Perhatikan juga tanda si C-nya adalah positif. Berarti hasil jumlah dari pasangan-pasangan itu harusnya ditemukan angka 10. Kalau 1 dan 21, 1 dikali 21 kan ketemunya 22. Maka yang benar adalah pasangannya adalah 3 dan 7. Gitu. Angka 3 dan 7, baru kita tentukan tandanya. Hasil kalinya adalah positif 21, hasil jumlahnya adalah positif 10. Berarti karena hasil kalinya adalah positif, maka kemungkinannya adalah positif-positif atau negatif-negatif. Karena yang dimintanya adalah jumlahnya adalah positif 10, maka tandanya adalah positif-positif. Sehingga didapatkan adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 7. Itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dimintanya ternyata persamaan kuadratnya A-nya tidak 1. Misalkan
2x kuadrat dikurangi, ini kuadrat ya, 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ketemu yang kayak gini, berarti nanti cari dua bilangan hasil kalinya itu kan biasanya sebenarnya bukan 6 aja. Awalnya juga sama, ini 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Hasil jumlahnya adalah negatif 13, gitu ya. Nah, yang atas kenapa sih ujungnya aja? Sebenarnya enggak, bukan ujung aja, tapi di sini ada angka 1. 1 dikali negatif 15 kan negatif 15 juga sama, gitu. Yang ini juga sama. Nih, 1 dikali 42 itu hasil kalinya 42 juga sama, gitu. Sebenarnya ada 1 dikali. Cuman karena dibagi oleh 1 tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Jadi nah, untuk kasus kayak gini, maka kita tuliskan hasil kalinya adalah 2 dikali 6. Berarti A dikali C. 12. Hasil jumlahnya adalah negatif 13, gitu. Nah, sama juga sebenarnya, berarti kita perhatikan 12-nya. 12 itu adalah dia tandanya positif, berarti cari pasangan yang ketika dikalikannya 12, ketika dijumlahkan, karena ini positif ya, ketika dijumlahkan ketemu angka 13, maka pasangannya adalah 1 dan 12. 1 dan 12, nah baru sekarang tandanya, hasil kalinya adalah positif 12, berarti kemungkinannya positif-positif atau negatif-negatif, tapi hasil jumlahnya adalah negatif 13, maka yang benarnya adalah negatif-negatif. Sehingga, nah bedanya di sini sekarang, 2x per 2 itu sama dengan 0. Ini pembaktorannya. Kita substitusikan angkanya min 1 dan min 12, gitu ya. Sehingga kalau misalkan di sini koefisien dari si x kuadratnya atau si a-nya 6, maka kalian tulis menjadi 6x, kemudian dibagi oleh 6, gitu ya. Nanti contohnya ada. Kita lihat contoh selanjutnya. Kita selesaikan dulu sini. Kita punya penyebutnya 2. Jangan lupa bahwa penyebut itu akan membagi salah satunya, karena di atasnya itu pembilangnya merupakan perkalian. 2 itu enaknya ngebagi yang mana? Depan atau belakang? Enaknya membagi oleh belakang. Kenapa belakang? Karena di sini 2x min 12, dua-duanya juga bisa dibagi oleh 2. Tapi kalau yang depan 2x min 1, 1 bagi 2-nya susah. Jadi yang kita dapatkan adalah 2x min 1 dikali 2x min 12 itu dibagi 2 menjadi 2x bagi 2-nya adalah x, 12 bagi 2-nya adalah 6, sama dengan 0. Nah, sehingga akar-akarnya adalah 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan pindah ruaskan menjadi 1, maka x sama dengan 1 per 2. Atau x min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Nah, berarti kita dapat ini adalah akar-akarnya. Contoh selanjutnya lagi adalah misalkan berapa ya? 6x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalnya ketemu yang ini, berarti cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah 6 dikali 6, berarti hasil kalinya adalah 36. Hasil jumlahnya adalah positif 13, gitu. Nah, berarti kita tulisnya apa? 6x dibagi oleh 6 itu sama dengan 0, gitu. Nanti ke depan pasangan itu nggak usah dituliskan lagi. Nah, 36 itu berapa kali berapa sih, gitu. Yang hasil jumlahnya ketika dijumlahkan ketemu angka 13-nya. Berarti 36 itu ketemu angka 13, maka 4 dan 9. Nah, sini 4, ini 9, ini 4, 9. Kita menentukan tandanya sekarang. Hasil kalinya adalah positif 36. Berarti kemungkinannya cuma 2, yaitu positif-positif atau negatif-negatif. Maka perhatikan penjumlahannya. Ternyata penjumlahannya itu positif. Maka betul bahwa angkanya tandanya itu adalah positif 4 dikali positif 9, 36. Positif 4 tambah positif 9 hasilnya adalah 13. Maka ini tandanya adalah ditambah. Nah, sekarang kalau 6 itu membagi yang mana enaknya? Depan atau belakang? Ternyata depan dan belakang itu sama-sama menghasilkan pecahan. Maka bagaimana cara menyederhanakannya? Maka nanti si 6, si penyebutnya itu dipecah menjadi 3 kali 2. Gitu. Maka hasilnya adalah, nah 3 ini enak membagi belakang, 2 ini enak membagi depan. Gitu. Jadi 6x tambah 4 dibagi 2, hasilnya adalah 3x ditambah 2.
Kemudian 6x tambah 9 dibagi 3, hasilnya adalah 6x bagi 3, 2x. Kemudian 9 dibagi 3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Sehingga yang kita dapatkan adalah 3x ditambah 2 itu sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 2, maka x sama dengan negatif 2 per 3. Atau 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3, kemudian x sama dengan negatif 3 per 2. Maka kita dapatkan akar-akarnya ada 2, hasilnya adalah x sama dengan negatif 2 per 3 atau x sama dengan negatif 3 per 2. Itu cara memfaktorkan dalam kondisi lengkap. Ada A, ada B, ada C. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan salah satunya tidak ada? Misalkan yang kita dapatkan adalah x kuadrat berapa ya, ditambah 4x itu sama dengan 0. Nah ini tanpa C. Kalau tanpa C gimana? Sebenarnya C-nya ada, yaitu 0 gitu ya. Kalau misalkan ketemu soal seperti ini, kita harus memfaktorkan persamaan kuadrat yang gak ada C-nya. Maka sederhana, tinggal x-nya dikeluarkan satu saja, maka nanti x-nya keluar 1. Nah, kita hitung x kali berapa sama dengan x kuadrat, maka kita dapatkannya adalah x, karena x kali x adalah x kuadrat. Kemudian, x kali berapa hasilnya positif 4x, maka ditambah 4, ini juga sama. X dikali 4 jadi 4x itu sama dengan 0. Nah, sehingga pemfaktorannya adalah x dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Hasil akar-akarnya apa? Nah, yang sendirian yang ini, itu bisa ditulis langsung menjadi x sama dengan 0, atau yang ini, x ditambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Nah, akar-akarnya ada 2, yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 4. Nah, bagaimana kalau misalkan 2x kuadrat nih dikurangi 7x itu sama dengan 0. Sama juga seperti tadi, x-nya kita keluarkan 1. X kali berapa hasilnya 2x kuadrat, maka hasilnya adalah 2x. Kemudian dikurangi x kali berapa hasilnya negatif 7x, maka dikurangi 7 itu sama dengan 0. Ini juga sama sendirian, maka x sama dengan 0, atau 2x min 7 sama dengan 0. 2x sama dengan 7, maka x sama dengan 7 per 2. Nah, didapatkan lagi ini adalah akar-akarnya. X sama dengan 0 ada, atau x sama dengan 7 per 2. Yang ketiga, bagaimana kalau yang diketahuinya yang akan kita faktorkan itu tanpa B? Berarti kalau misalkan ketemu misalkan x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita mau memfaktorkan, ini termasuknya bentuk khusus. Bentuk khususnya seperti apa? Kita punya a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan, ini bisa difaktorkan menjadi a tambah b dikali a kurangi b gitu. A itu adalah akar dari a kuadrat, b itu adalah akar dari b kuadrat. Kalau di sini tanya dikurangi, maka di sini ditambah, satunya dikurang gitu. Bagaimana kalau misalkan a kuadrat ditambah b kuadrat? Bisa nggak difaktorkan seperti ini? Itu tidak bisa. Itu akan menjadi, kalau bentuknya persamaan kuadrat, itu akan menjadi akar-akar menjadi imajiner. Gitu. Sebagai contoh yang ini, x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Ini tandanya dikurangi. Berarti kita faktorkan. Di sini adalah akar dari si x kuadrat apa? Akar dari si x kuadrat adalah x. Maka kalian tulis seperti ini. Akar dari 4 apa? Berapa? Akar dari 4 adalah 2. Maka di sini plus 2, di sini min 2. Nah, itu adalah akar-akarnya. Bagaimana kalau misalkan 4x kuadrat min 9 sama dengan 0? Ini selalu dikurangi ya. Maka sama juga. Berarti akar dari 4x kuadrat berapa? Yaitu 2x. Berarti di sini 2x juga. Akar dari 9 3, maka di sini plus 3, di sininya min 3. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan x kuadrat min 5 sama dengan 0? Bisa difaktorkan nggak? Bisa. Selama di sini dikurangi, itu bisa difaktorkan. Maka akar dari x kuadratnya adalah x. Kemudian akar dari 5 berapa? Kalau akar dari 5 tidak ada, ya udah dituliskan apa? Ditambah akar 5 dikurangi akar 5 gitu. Jadi jangan dipaksakan menjadi bilangan bulat, karena memang akar 5 bukan bilangan bulat gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan berapa ya?
4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan? Bisa juga. Oh iya udah ya. Ini udah. Ganti deh. Yang berarti yang belum. Misalkan gini, x pangkat 4 min berapa? Min 5 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan? Bisa juga. Dikurangi di situnya. Berarti akar dari x kuadrat apa? Akar dari x pangkat 4 apa? X kuadrat. Berarti di sini x kuadrat juga. Akar dari 5 berapa? Akar 5. Berarti di sini, nah itu nantinya. Jadi x kuadrat tambah akar 5, x kuadrat min akar 5 sama dengan 0. Termasuk juga suatu saat kita membutuhkan x min, misalkan x min 4 itu sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan nggak? Bisa. Hasilnya apa? Tinggal difaktorkan. Akar dari x apa? Ya akar x gitu. Maka ini adalah akar x. Akar dari 4 berapa? Ini plus 2, ini min 2 gitu ya. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Jadi yang harus diingat bahwa karena ini adalah bentuk khusus yang merupakan seperti ini, berarti dia harus selalu dikurangi syaratnya. Kemudian A itu adalah akar dari ini depan, B itu akar dari yang belakangnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa bentuk yang mungkin muncul yang muncul di soal untuk bisa difaktorkan gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa difaktorkan bagaimana gitu. Kalau misalkan tidak ketemu atau tidak bisa difaktorkan, maka itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC nih, rumus ABC. Ada juga yang bilangnya rumus kecap. Rumus ABC itu X12 karena ada 2, nanti X yang didapatnya rumusnya adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dengan rumus ini kalian bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, mau itu bisa difaktorkan mau enggak tetap bisa dihitung dengan rumus ini gitu. Tapi emang resikonya pengerjaannya menjadi lebih lama. Baiklah, ini adalah pembahasan secara singkat tentang bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.